Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pagi hari ini melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca bersama. Doa dan harapan kami, kasih setia dan rahmat anugerah dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat hari yang baru, buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati firman-Mu, mengurapi firman-Mu sehingga menjadi pelita yang menerangi kekuatan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Lukas pasal yang kelima ayat 4 sampai dengan ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang mengimani dan menaati Tuhan Yesus. Mengimani dan menaati Tuhan Yesus berarti kita mempercayai dan mematuhi Tuhan Yesus. Setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus harus belajar untuk mengimani dan menaati perkataannya, perkataan dari Tuhan Yesus. Karena cara Tuhan Yesus melihat seseorang sungguh sangat berbeda dengan cara dunia. Dunia melihat penampilan luar saja, ya, penampilan luar seseorang. Dunia melihat rupa, dunia melihat kemampuan, melihat jabatan dan popularitas seseorang. Tetapi bagi Tuhan Yesus, yang pertama dan yang terutama dilihat dari seseorang adalah iman dan ketaatannya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita perhatikan dalam pelayanan Tuhan Yesus, orang seperti apakah yang dicari, dipilih dan dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus kebanyakan adalah para nelayan dan orang yang sederhana. Tetapi ada sesuatu yang istimewa dalam diri mereka yang menarik perhatian Tuhan Yesus sehingga menjadikan mereka menjadi murid-muridnya, yaitu iman dan ketaatan mereka. Jadi sebagai contoh adalah Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Ia adalah seorang yang istimewa bagi Tuhan Yesus karena ia memiliki iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu ketika Simon Petrus turun dari perahu dan sedang membasuh jalannya, Tuhan Yesus naik ke dalam perahu Simon Petrus dan menyuruhnya supaya menolakkan perahunya sedikit jauh daripada pantai saat itu. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu tersebut. Setelah selesai mengajar orang banyak, menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan mentebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Jadi Simon Petrus pun meresponi permintaan Tuhan Yesus tersebut dengan mengatakan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jadi hal yang luar biasa pun terjadi ketika Simon Petrus dengan tulus mempercayai dan menaati perintah Tuhan Yesus. Simon Petrus menebarkan jalannya dan mereka pun menangkap sejumlah besar ikan. Bahkan dikatakan jala mereka mulai koyak saking besarnya ikan, saking banyaknya jumlah ikan yang mereka dapat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar seperti Simon Petrus yang mengimani dan menaati Tuhan Yesus dengan tulus, dan pada saat itu dia tanpa ragu mengimani dan percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya Yesus memilih dan memanggil Simon Petrus untuk menjadi muridnya. Tuhan Yesus memanggilnya bukan karena rupanya, penampilannya, jabatan dan popularitasnya. Sekalipun ia hanya, kalau kita perhatikan, nelayan dan orang sederhana saja, tetapi iman dan ketaatannya sungguh istimewa bagi Tuhan Yesus. Sehingga apa? Sehingga Tuhan Yesus menunjukkan mujizatnya pada saat itu dan kuasanya melalui kehidupan Petrus. Kenapa? Karena ia
seorang yang beriman dan mentaati Tuhan Yesus. Jadi kita harus belajar sama seperti Yesus ya, yang menyuruh Petrus pada saat itu bertolak dan pergi ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Walaupun secara manusia bagi Simon Petrus tentunya kan sudah sepanjang malam dia bekerja menangkap ikan dan tidak mendapat apa-apa. Keahliannya sebagai nelayan sudah dia lakukan, tetapi karena Yesus yang menyuruh, dia pada saat itu mempercayai dan menaati perkataan perintah Yesus tersebut. Dan itulah yang membuat Simon Petrus ini istimewa bagi Tuhan Yesus. Dan itu juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus. Marilah kita pada saat ini belajar untuk mempercayai dan menaati Tuhan Yesus. Karena dengan mempercayai dan menaati Tuhan Yesus itu sesuatu yang istimewa bagi Tuhan. Kita jadi menarik di mata Tuhan. Kita jadi sesuatu yang spesial di mata Tuhan. Karena saat kita mengimani dan mempercayai dan menaati Tuhan Yesus, maka Tuhan akan melakukan mujizat, hal yang luar biasa melalui kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, mujizatnya melalui Simon Petrus. Karena apa? Karena Simon Petrus belajar untuk mempercayai dan menaati Tuhan Yesus dengan tulus dan rela. Itu juga lah yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan dinyatakan, mujizatnya dinyatakan melalui kehidupan kita. Baik itu dalam keluarga kita, rumah tangga, dalam usaha pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam segala hasrat kita, keinginan kita, kerinduan kita yang kita inginkan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dengan belajar mempercayai dan menaatinya, maka Tuhan akan jadikan kita menjadi istimewa dan menarik perhatian di matanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kami sudah dengar, yang mengajarkan kami bahwa pada pagi hari ini Tuhan, kami diajarkan supaya kami menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan cari, yaitu Tuhan mencari orang yang beriman dan menaati Tuhan Yesus. Dan biarlah itu kedapatan bagi kami sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan Yesus. Kami belajar untuk dengan tulus, untuk dengan rela, untuk mempercayai dan menaati Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Karena kami tahu itulah yang terbaik dalam hidup kami. Itulah yang mendatangkan mujizat dalam kehidupan kami. Jadikan kami bukan hanya penyampai dan pendengar firman-Mu, tapi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga bangsa kami Indonesia ini. Tidak kebetulan kami ada di tengah bangsa kami ini. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami, bahkan berdoa buat kesejahteraan Indonesia ini. Tuhan Yesus berkati melalui pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, dan semua menteri, semua jajaran yang dipercaya Tuhan. Melalui mereka segala masalah pergumulan yang ada, dengan kekuatan pertolongan Tuhan boleh kami atasi. Baik itu bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya, semuanya, keagamaan, semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar dengan pertolongan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, umat-Mu yang ada di tengah bangsa ini. Jadikan mereka menjadi pengaruh yang baik, berdampak yang baik, nama Engkau dimuliakan melalui hidup mereka. Berkati juga jemaat-Mu yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Liamin dan kami semuanya yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.